Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Fa in sa'alahu syekh inda syuru', ini yang ke-10 akhir. Fa in sa'alahu syekh inda syuru' fi dzalika an hibdihi, fala an hibdihi, tentang hafalannya, maksud tentang pelajaran yang sedang diajarkan oleh syekh ini, apa sudah mafhum, apa sudah hafal, apa bagaimana gitu ya. Fa in sa'alahu syekh, kalau syekh bertanya inda syuru', ketika syuru' fi dzalika, ketika syekh memulai pelajarannya, ketika syekh mengajar pelajarannya gitu ya. Inda berarti inda dzaraf. Ketika syekh mengajarkan pelajarannya, mengatakan syekh, maksudnya ditanya tentang hafalan atau tentang apakah sudah hafal, ini maksudnya. Apakah pelajar hafal semua pelajaran ini, gitu maksudnya. An hifdhi, tentang hafalannya. Bukan tentang hafalan yang sudah menghafalkan kemarin-kemarin, enggak. Ketika syekh mengajarkan pelajaran di situ, ya, pelajaran yang sedang diajarkan atau yang diajarkan oleh syekh mengatakan, ente pintar kabeh gitu, maksud gitu ya. Wis pintar kabeh gitu ya. Apakah wis mafhum semua ini? Apakah sudah hafal antum semua? Itu maksudnya gitu. Paham ya? Fala yujibu bina'am, jangan bilang na'am walaupun sudah paham, walaupun sudah hafal. Nah gitu. Maksudnya pelajaran yang mau diajarkan saat itu atau yang sedang diajarkan. Nah gitu ya. Fala yujibu bina'am, maka jangan bilang na'am. Ya. Kenapa? Lima fihi minal istighna 'anis syekh, karena dalam hal ini ya, menunjukkan bahwa dia sudah tidak perlu guru itu lagi, sudah tidak perlu syekh. Kenapa? Belum diajarkan atau sedang diajarkan, harus paham lah ya apa nih. Ya, gitu. Misal ngajar hadis ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, tanya, wis paham kabeh hadis ini, ya, gitu ya. Nah, kan ya, kata-kata ngajar atau mau diajarkan, nah, gitu ya. Saya nanya, wis apa sudah mafhum ini? Gitu. Maka jangan bilang na'am, karena menunjukkan berarti dia tidak perlu penjelasan si syekh. Berarti dia anggapannya wis syekh cukup woco-woco tok aja, saya sudah paham. Seakan-akan lisanul halnya seperti itu. Walaupun dia tidak ngomong. Ya. Sudah hafal semua ini, ya, gitu ya. Wes mafhum? Naam, sudah syekh gitu ya. Nah, itu seakan-akan dia ngomong sudah syekh, tidak perlu diajarkan lagi gitu ya. Saya sudah paham. Wala yaqulu la, dan juga jangan bilang la, jangan bilang tidak. Kenapa? Karena ya berarti bohong. Karena kan buktinya sudah sedikit banyak bisa kan? Misalkan bisa, ini kalau sudah bisa. Misal nahu ya, dia dulu udah jurumiyah, sekarang mutamimah, kan mutamimah juga hampir sama pembahasannya. Apa sudah mafhum ini tentang masalah fa'il? Dulu sudah di jurumiyah, kan sudah mafhum. Ya jangan bilang na'am, karena ini kan belum dipelajari, mau diajarkan oleh siswa tadi. Dan juga jangan bilang tidak, karena kemarin sudah bilang sudah bisa. Lalu terus bilang apa? Ya insya Allah, nanti ini. Ya, minimal singkatnya insya Allah, cuma gitu ya. Tapi nanti ini. Wala yaqulu la, jangan bilang la. Kenapa? Lima fihi minal kadzib, karena di dalamnya ada kebohongan. Buktinya kan sudah paham, sudah ada yang tahu,
sudah ada yang dipahami di dalam pelajaran tersebut. Bal yaqul, akan tetapi dia mengatakan uhibbu an asma'ahu minasy-syekh au an astafiduhu minhu. Dia mengatakan uhibbu, saya ingin an asma'ahu, ingin mendengarnya dari syekh, atau saya ingin mengambil manfaat lagi dari syekh. Ya, gitu. Kenapa? Karena nanti biasanya ilmu itu misal ya dari satu guru, lebih-lebih dari guru-guru yang lain. Jadi dari satu guru aja pelajaran yang diulang-ulang itu kadang tidak sama. Dulu dengan sekarang kadang beda. Maksudnya beda ini ada tambahan gitu ya. Atau mungkin rinciannya tambah lagi, atau tambah mantep lah mungkin. Ini dari satu guru, apalagi guru-guru yang lain gitu ya. Enggak Syekh, dibaca lagi aja gitu ya, diteruskan saja, kurang apa, kurang mantap pemahamannya gitu mungkin ya, kan sudah tahu, dibilang kalau bahasa kita kurang mantap gitu ya, kurang mantap, saya ingin ngambil faedah lagi, nah, gitu. Maksudnya bilang seperti itu. Kemudian yang ke-11, wal hadi asyar, yang ke-11. Yang ke-11, adab yang ke-11, an la yasbiqas syekh ila syarhi mas'alatin. An la yasbiqas syaikha, gitu ya. Jadi failnya kembali ke at-tilmid, ke murid, ke al-muta'allim. Hendaklah si pelajar atau si murid tidak mendahului syekh gurunya ila syarhi mas'alatin, untuk menjelaskan sebuah masalah, au jawabin, atau menjawab sebuah, atau menjawab gitu ya, menjawab, au su'alin, atau an syarhi mas'alatin au jawabin au su'alin. Pelajar tidak boleh atau murid tidak boleh mendahului gurunya dalam menjelaskan masalah gitu ya, atau menjelaskan masalah, atau menjawab gitu ya, menjawab sebuah masalah, atau menjawab tentang pertanyaan gitu ya. Pokoknya ada berkaitan dengan menjelaskan atau menjawab, itu jangan mendahului gurunya gitu ya. Kecuali kalau guru sama gurunya disuruh, enggak apa-apa ya, enggak apa. Selama gurunya enggak nyuruh, diam, walaupun dia lebih tahu. Wala yusawiqahu minhu, dan juga tidak boleh menyamainya, membarengi gitu ya, bareng. Atau menjawab bersamaan, apa gitu ya, menjawab bersamaan gitu ya, tidak boleh. Gurunya menjawab, dia ikut juga menjawab, nah, itu tidak boleh. Nanti di majelisnya agak enak gitu ya, kurang asyik. Wala yadhar ma'rifatahu bihi au idrakihi lahu. Wala yadhar, dan juga si murid tidak boleh menampakkan pengetahuannya. Si murid tidak boleh menampakkan pengetahuannya, au idrakihi, idrak ini sama ya, atau bisa diartikan pemahaman gitu ya. Pengetahuannya ma'rifah, au idrakih, itu karena idrak kan pikiran kan, berarti pemahaman. Tidak boleh si murid itu menampakkan pengetahuannya tentang masalah tersebut yang sedang ditanyakan, mungkin yang sedang dijawab oleh gitu ya. Tidak boleh menampakkan pengetahuannya atau pemahamannya terhadap masalah tersebut. Wala yaqta' 'ani syekh kalamahu,
Dan juga si murid tidak boleh memutus syekh akan kalamahu, kalamnya, tidak boleh memutus ucapan syekh. Kalam apa itu? Ayya kalamin, ayya kalamin, karena ucapan apapun itu, ngomong apapun tidak boleh diputus, entah itu pelajaran, penjelasan, atau omong-omongan biasa guru cerita mungkin, ya, atau sedang jagong sama gurunya, mungkin dia bertamu, gurunya ngomong, maka jangan diputus. Kalau gurunya berhenti, berarti dianggap sudah selesai, baru kita menjawabi. Ya, gitu ya. Apalagi menyalahkan, utama tidak boleh ya. Gurunya cerita, mau putus tengah, loh saya tidak gitu, nah, gitu ya. Ana dengar kemarin tidak gitu loh. Ana baca kemarin kitabnya jelas tidak gitu. Tidak boleh ya. Ini hampir sama seperti mulai kemarin. Dia tidak boleh seperti itu. Diam saja. Ya. Walaupun kita sudah, yang kemarin kita sudah bahas, walaupun kita lebih pintar, lebih paham, lebih mengetahui akan ucapan guru tersebut. Bahkan walaupun ceritanya guru salah, tetap kita harus berlagak gembira secara dohir, gitu ya. Anggap seperti tidak salah begitu. Sekali lagi, ini kalau urusan kita kepada guru seperti itu, karena bahaya ya. Enggak gampang guru itu. Makanya kadang banyak murid itu tidak berhasil belajarnya. Kadang-kadang justru yang berhasil itu yang rotok apa bahasanya? Ya nggak pintar, rotok goblok gitu ya. Yang nggak daya ini kadang itu yang pintar. Kenapa? Karena dia ini nggak begitu banyak masalah. Ya, rotok 70% gitu ya, pintar kadang-kadang. Malah berkahi. Kadang-kadang banyak juga yang 100% jadi pinternya luar biasa, jenius bahkan kadang-kadang nggak jadi apa-apa. Ya tadi ini, kadang-kadang ada sesuatu hal yang bermasalah dengan gurunya, dia tidak ngerti. Ya kan tadi kita jelaskan itu. Ya. Mutus ucapan guru gitu ya, mungkin nganggap ini apa tadi kesalahan, mungkin ya apa gitu ya. Jadi kalau ada gurunya salah itu kayak nganggap ini kabair mungkin ya, kayak kaget gitu ya. Kayak ekspresinya tidak enak, ekspresinya berubah, kan kemarin tidak boleh. Ketika ada guru salah tidak boleh kita berekspresi yang yang menonjol, tidak boleh. Ya tetap bibisyirin dohirin kan ya, dengan bisyir rasa ceria gitu, yang secara nampak biar gurunya nggak ada rasa curiga. Ya, gitu. Ini nanti yang memberkahi seperti itu. Secara akal nggak masuk akal ini, loh ini salah kok, iya kan akal ente salah gitu ya. Tapi kalau secara adab tidak begitu ya. Yang memberkahi seperti ini ya, wes berlagak goblok gitu ya kalau di hadapan guru, beragak goblok kalau guru. Kenapa? Memberkahi nanti di akhirnya, memberkahi gitu ya. Banyak loh ya kejadian. Pinter, jenius, cuma kadang-kadang nggak, ilmunya tidak ada apa-apanya, tidak manfaat sama sekali. Maka hati-hati dengan guru. Apalagi gurunya ini agak fair gitu ya. Kadang-kadang kita kelewat batas, juga hati-hati. Makanya misalkan ada guru cuma agak menjaga jarak dengan muridnya, ini sebenarnya bagus sebenarnya. Walaupun kata orang banyak mengatakan kok ngono sih, kok membedakan sih, loh. Takutnya nanti guru ini murid ini nggak berkah gitu loh. Ya karena kadang ada guru itu ya serawung dengan muridnya, sepak bola biasa, kadang jumpritan barang sama muridnya, misalkan ya. Tekongan lah ya apa, misalkan lah. Cuma kan nanti mosok mono murid sepak bola momoro disekit ya, disepak dengan bola itu. Misalkan ya kan juga nggak enak juga.
Oh enggak ridho kok, iya ridho, tapi itu manusia itu nanti suatu saat enggak bakal ridho, suatu saat mesti ada nyelkit apa nih kalau bahasa bahasa bebas loh ya. Ono nyelkitnya di hati itu yang bahaya tuh ya. Ono nyelkitnya di hati. Oh enak rek, ustadz melok bola, sepak bola pisan kok. Ya, akhirnya kok ono apa sentak didik nafsu, sakit hati, dikeroyok sepak bola disekiti ya nih. Guru nih buat apa tendang-tendangan lah ya apa mumpung oleh gitu. Kadang-kadang di situ yang tidak memberkahi. Ya bagus lah ya, bagus ada guru serawungan dengan muridnya dengan bebasnya, oke tidak apa-apa, cuma yang kalau sudah seperti ini yang harus hati-hati muridnya. Oh ya, yang harus hati-hati muridnya, tetap jaga jarak ya, karena guru itu pengaruhnya gitu ya. Sudah ya, apalagi sudah ya ini guru murid begitu ya, harus hati-hati. Wala yaqta ala syekh kalamahu ayya kalamin kana wala yusabiqahu, dan enggak boleh mendahului, enggak boleh mendahului berbicara. Wala yusabiqahu, dan enggak boleh membarengi gitu ya, enggak boleh bersamaan ngomong bareng-bareng. Dia ada guru bicara diam, ojo melok ngomong gitu ya, kecuali majelisnya lain. Kalau kita ada di halakohnya guru, walaupun bukan belajar ya, mungkin jagong gurunya ingin dekat dengan muridnya, mungkin gurunya ada temennya datang, kemudian nanti suruh sini ngomong ngobrol kita gitu misalkan ya, ngopi bareng misalkan ya, maka juga harus hati-hati ya. Maka ya kalau seperti ini lebih baik milih selamat ya, jangan melok lah bisa. Misal ya ono Habib misalkan ya, moro tamunya ada, jagung bareng. Ya. Takutnya nanti kita ada sesuatu yang kurang enak gitu ya, keliru dalam hal ini. Masya Allah ya, akhlak yang disebutkan di sini sampai seperti itu. Makanya enggak mustahil, enggak salah kalau di Darul Mustafa Habib Umar ngajar ini. Jadi ini masuk pelajaran ini, kitab ini di Darul Mustafa Habib Umar loh ya. Kitabnya Ki Hasyim Asy'ari, setingkat Habib Umar, yang baca setingkat Habib Umar. Ya. Jadi sejelimet itu, selembut itu akhlaknya seorang murid kepada guru. Haknya seorang murid kepada guru selembut itu. Nah. Kalau pengen lebih dalam lagi ya baca itu apa namanya, baca Manhajus Sawi, nanti di situ ada di situ akhlak seperti ini disebutkan, bahkan lebih dari itu ya. Bal yasbir hatta yafragha syaikhu min kalamihi, akan tetapi sabar menunggu syekh ya, hatta yafragha, sampai selesai syekh itu min kalamihi, dari ucapannya, dari ceritanya, baru kita bicara atau ngomong atau menjawab. Wala yatahaddas ma'a ghairihi wa syekh yatahaddas ma'ahu au ma'a jama'atil majlis, dan si murid tidak boleh berbicara dengan orang lain, yatahaddas ma'a ghairihi, si murid tidak boleh berbicara dengan orang lain, wa syekh, sedangkan gurunya yatahaddas ma'ahu, sedangkan gurunya sedang berbicara dengan dia. Jadi ini tambah luar biasa ini, su'ul adabnya tambah luar biasa ya. Syekhnya ngajak ngomong dengan dia, cerita dengan dia, dia malah noleh kali ya ke yang lainnya ngomong dewe ya. Jadi syekhnya enak ngomong mungkin ngasih nasihat ya, ono konco teko loh, tekon dia nah, ini tidak boleh ya. Jadi temannya datang langsung duduk di sampingnya, kandi nah, gitu. Ya sudah nggak usah jawab
Ya. Kalau dia datangnya kari ya ojo ngomong, kalau syekhnya sedang bicara ojo ngomong dan yang lainnya. Diam sudah ndak boleh. Ya. Ini maksudnya. Sedang berbicara pada dia atau kepada jamaah majelis. Nah, gitu ya. Atau kepada jamaah majelis. Mungkin sedang bertamu kemudian sedang menasihati yang lainnya. Atau umum lah, umum ya, umum. Tidak terfokus pada dia. Intinya kepada jamaah majelis. Terlebih kalau khusus pada dia yang diomongi, ngasih nasihat apa gitu ya. Ketika kita sambang ke gurunya, mungkin ke guru kita, maka kita nggak boleh ngomong dengan yang lainnya. Ketika nanya-nanya atau menjawabi pertanyaan orang lain atau teman kita yang baru datang misalkan ya, ngomong apa syekh gitu ya, nggak usah dijawabi gitu ya. Fokus pada syekh. Nah gitu ya, di kandani apa? Ke isyarah suruh menang. Gitu ya. Atau syekhnya sedang menasihati orang lainnya ya secara umum. Nah, kita di sana di majelis itu. Maka juga jangan ngomong pada yang lainnya, juga jangan menjawabi, tidak usah. Ya. Jika kita sholat ya, kita sholat. Kalau kita sholat itu kan seakan-akan al-khitab ma Allah kan. Kita berbincang-bincang dengan Allah kan. Kan bagaimana kalau hukumnya sedang sholat terus noleh ke yang lainnya? Nah, kalau sekali tak makruh, tapi ketika dua kali maka Allah berpaling dari dia. Orang kalau noleh ada kan di hadis di kitab Fathul Qorib itu ada. Dia kalau ada orang sholat noleh sekali. Allah nanya, lo kenapa kok noleh? Ya, kok berpaling dariku? Kedua kalinya langsung Allah berpaling dari dia. Jadi dia sampai salam, walaupun di sholatnya khusyuk, maka seakan-akan dia sholat ibarat ngomong tanpa ada yang diomongi. Allah sudah berpaling dari dia. Ya. Jadi dua kali noleh, maksudnya dua kali iltifat dari Allah, maka Allah sudah langsung pergi dari dia. Ya. Sudah harus kita sadari, kita noleh dua kali berarti Allah sudah tidak ada, ibarat Allah sudah ibaratnya sudah pergi gitu saja. Dia sudah tidak bersama Allah sholatnya, sudah tidak khitab lagi, sudah tidak omong-omongan lagi sama Allah. Nah, gitu. Nah, ke guru gitu. Nah, kalau ketika guru sama ya, guru sedang ngomong-ngomongan atau ngomong dengan kita, khitab dengan kita, maka jangan sampai kita iltifat ke yang lainnya. Kenapa ya tadi ya, takut bikin jengkelnya hati guru. Hati-hati. Hati guru berubah, ya taghayyar qalbu syekh, hati-hati. Berubah kabeh, ya. Keberkahannya berubah, ilmunya berubah semua. Maka yang perlu diperhatikan jangan sampai kita ini merubah hatinya guru, jangan sampai. Ya, kecuali yang bukan kita ya, bukan kita tapi orang lain yang bikin fitnah sampai hati guru berubah kepada kita. Tapi tetap medeni kalau gitu tuh. Ya, korban kita nanti. Difitnah misalkan ya, difitnah sampai gurunya ndak nyopo mungkin ke kita karena kita dianggap padahal kita difitnah. Ya, tapi enggak enak juga ya, enggak enak. Tapi tetap walaupun seperti itu tetap kita harus terang-terangan ke guru, klarifikasi ya, biar tidak berketerusan nanti ke guru tersebut, nanti berimbas kepada keberkahannya ilmu ya, hati-hati ini ya. Banyak ribuan pelajar thalabul ilm tapi yang yang berhasil meraih ilmu cuma sedikit, berapa persen. Yang meraih ilmu itu mendapat keberkahan dari ilmunya pun berapa persen, masih diayak, masih tinggal yang sedikit ya. Banyak kan kalau kita lihat pelajar ilmu itu tidak sedikit ya, mungkin dek ini di samin itu ya, amin itu. Kalau kita keluar di pondok lain tuh sampai ratusan, ada yang ribuan ya, ada yang puluhan ribu. Cuma ketika mereka keluar ibarat yang kesaring itu sedikit. Ada yang kesarung sedikit. Ya mungkin gini nih ya, adab-adab gini nih,
Ya, makanya pokoknya kita ini tugas kita ya apa caranya istighfar, terus doakan guru-guru kita ya insyaallah. Ya, biar kita ini tidak banyak kewalatnya kepada guru. Wal yakun dhihnuhu hadiran fi jabhati syekh bihaisu idza amarahu bi syai'in aw sa'alahu an syai'in aw asyara ilaihi lam yuwajjihu ila i'adatin saniyah. Wal yakun, dan jadikanlah dhihnuhu, wal yakun dhihnuhu, dhihnu itu pikirannya ya, otaknya, atau bisa juga hatinya. Dan jadikan hatinya atau pikirannya itu fokus, hadiran hadir. Nah, dia. Fokus perhatiannya kepada guru, hadir. Jadi kalau guru ngomong pada kita, kita di hadapannya, hati kita juga ada di hadapan guru, ojo gelebar kemana-mana. Fokus, yang didengarkan yang diucapkan didengarkan dengan sungguh-sungguh fokus. Hadiran fi jabhati syekh, fokus ya. Fokus hadir di depannya syekh, gitu maksudnya. Sekiranya idza amarahu bi syai'in, apabila gurunya itu memerintahkan sesuatu, au sa'alahu, atau bertanya tentang sesuatu, au asyara ilaihi, atau memberi isyarah kepadanya, maksudnya memberi isyarah ya terhadap sesuatu, lam yuwajjihu ila i'adatis saniyah, gurunya itu tidak butuh mengulang lagi isyarahnya, karena kita sudah fokus. Jadi ibarat menunggu, jadi hati kita ini ibarat menunggu titah dari guru, gitu ya. Sekiranya sekali perintah langsung paham. Tapi kalau kita gelambiar hati kita, perintah sekali ya sih bingung. Apa Ustaz? Gitu ya. Berarti ini tidak fokus guru ya, hatinya tidak fokus. Ya, jadi hatinya itu harus hadir di hadapan guru, fokus, seperti kita menunggu sesuatu, fokus. Kemudian berikutnya wasani yang kedua, wasani asyar yang kedua, yang ke-12. Idza tanawalahu syekh syai'an tanawaluhu bil yamin. Tanawala ya. Idza tanawalahu syekh syai'an tanawalahu bil yamin. Apabila tanawalahu huni ke al-muta'allim pelajar, fa'ilnya syekh. Apabila si guru tanawalahu syekh syai'an, apabila si guru menyerahkan sesuatu kepada pelajar, maka tanawalahu bil yamin, maka sebaiknya hendaklah pelajar itu tanawala, maksudnya kalau tadi menyerahkan kan, ini maksudnya menerimanya gitu ya. Tanawalahu bil yamin, maka si murid harus menerimanya dengan tangan kanan. Apabila si guru menyerahkan sesuatu pada si murid, tanawalahu bil yamin, maka si murid hendaklah menerimanya dengan tangan kanan. Fa in kana waraqatan yaqra'uha, fa in kana waraqatan yaqra'uha,
kafatayan kafataya au qissata kafatayan au qissatan au maktuba syar'in au nahwa dzalika nasyaraha. Apabila sudah fa in kana waraqatan, jika itu berupa sebuah kertas. Ini maksud apa nih? Nah, ini maksudnya apabila si murid itu mau menyerahkan, maksudnya mungkin itu ya, mau menyerahkan lembaran gitu namanya. Ini kan kertas. Apabila si murid mau menyerahkan sebuah kertas, yaqra'uha yang mau dibaca oleh yaqra'uha yang syekh tadi mau membacanya, atau yang mau dibaca oleh sang syekh tersebut. Kafatayan seperti fatwa-fatwa mungkin, au qissah atau buku tentang cerita, au maktuba syar'in atau tulisan-tulisan tentang syariat yang di dalamnya, au nahwa dzalika atau lain sebagainya, apapun itu ya, apapun itu, buku apapun itu yang ustadznya atau gurunya mau membacanya. Nah, mungkin apa namanya, misal mau membahas tentang apa gitu ya. Jadi yang mau dibaca oleh guru, au nahwa dzalika atau yang lain-lainnya, pokoknya sebuah kertas yang mau dibaca oleh guru, maka nasyaraha. Nasyaraha. Ini jawaban daripada in tadi. In kana waraqatan nasyaraha, gitu ya, ini jawabannya. Maka hendaklah si murid tersebut nasyaraha, membuka lembaran-lembaran tersebut. Biar gurunya ndak perlu membuka. Ya kayak contoh kalau di sini ya, ada biasanya orang kan ngasih pertanyaan tuh dilempit kan. Nah, mau nyerahkan ke sana, cok lempitan itu. Jadi ditoto. Kalau banyak ditoto dulu biar sodorkan, tinggal baca. Cok lempitan berupa lempitan langsung serahno original gitu, asli. Nanti leren buka apa gitu ya. Itu enggak boleh. Itu kurang adab, kurang adab.